Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Azhari dengan NIM 2101053. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu penugasan dari mata kuliah Manajemen Mutu dengan dosen pengampu Bapak Walmatri. Konsep dasar manajemen mutu atau Total Quality Management. Apa ya itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses atau seni dalam mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dan adapun yang dimaksud dengan mutu yaitu kualitas atau ukuran baik buruknya atau bagus buruknya suatu benda yang kita berikan pada konsumen atau pelanggan. Maka dari itu, manajemen mutu adalah pendekatan sistematis dalam mengolah proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Total Quality Management memiliki 4 prinsip, yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan terus-menerus atau berkesinambungan. Dan adapun mutu dan kepuasan pelanggan. Pandangan terhadap mutu yaitu mutu sering didefinisikan ialah memuaskan pelanggan dengan mempertemukan secara penuh keinginan dan harapan-harapan mereka. Dan adapun definisi kepuasan pelanggan yaitu kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu pelayanan, kayak mana bentuk pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan atau konsumen, kualitas produk, kayak mana kemasannya, kayak mana, dan 3 proses atau promosi dan strategi pemasaran yang tepat dan harga yang terjangkau. Adapun perencanaan strategis dan manajemen mutu terpadu. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek ataupun tujuan-tujuan jangka panjang. Adapun 2 tipe rencana yaitu perencanaan strategis, yaitu yang direncanakan untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih bagus. Dan adapun tujuan rencana yang kedua yaitu perencanaan operasional, yaitu penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategis akan dicapai. Definisi pelanggan yaitu orang-orang yang membeli produk maupun jasa pada suatu perusahaan dengan rutin secara berkesinambungan dan terus-menerus. Dan adapun jenis-jenis pelanggan ada 3 tipe yaitu pelanggan internal, yaitu orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan tersebut dan bisa menaikkan kualitas perusahaan tersebut. Dan adapun tipe yang kedua atau pelanggan yang kedua yaitu pelanggan perantara,
yaitu orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai, menentukan atau seorang perantara seperti toko-toko, toko sembako, toko-toko pakaian untuk pasarkan ke pelanggan atau ke konsumen. Dan pelanggan yang ketiga yaitu pelanggan internal. Pelanggan internal yaitu orang-orang atau sekelompok orang pengguna suatu produk, barang atau jasa dari luar perusahaan tersebut. Contohnya biasanya masyarakat umum, masyarakat di luar perusahaan tersebut. Dan adapun etika dalam total quality management. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk mengenai hak dan kewajiban moral atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan alasan seseorang berperilaku. Dan adapun alasan seseorang berperilaku etis yaitu karena 5P. Adapun yang 5P tersebut yaitu purpose, tujuan, yaitu seseorang berperilaku karena ingin merasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu pride atau kebanggaan. Adapun yang dimaksud pride yaitu atau kebanggaan membuat dia berbangga atau banggalah walaupun yang dikerjakannya tersebut berlawanan dengan kebanyakan orang. Dan yang ketiga yaitu fans atau kesabaran. Adapun yang dimaksud dengan fans atau kesabaran yaitu walaupun dapat jadi dia berlawanan dengan banyak orang dengan keyakinan bahwa dalam jangka panjang hal tersebut akan terbukti bahwa dia benar atas pendapat yang dia lakukan. Dan yang keempat yaitu persistence atau ketekunan. Adapun yang dimaksud dengan persistence yaitu atau ketekunan itu berperilaku sesuai etika secara tekun dan akan melihat bahwa kepuasan tersebut adalah suatu hal yang positif. Dan adapun yang kelima yaitu perspektif atau jangka panjang. Yang dimaksud dengan perspektif atau jangka panjang yaitu seseorang memerlukan waktu untuk refleksi dan dibimbing etika yang mereka yakini dengan mengambil keputusan yang tepat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.